Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Batullah dengan NIM 2023-220530. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Deteksi Instruksi Berbasis Honeypot dan Machine Learning untuk Keamanan Jaringan. Baik, saya akan memulai presentasi dari latar belakang masalahnya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah hampir seluruh aktivitas masyarakat menjadi berbasis digital. Namun, di balik kemudahan ini, ancaman keamanan cyber juga meningkat secara signifikan. Terus, data juga menunjukkan bahwa serangan cyber global meningkat lebih dari 50% dan 55 tahun dalam 50% dalam 5 tahun terakhir. Dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan dolar setiap tahunnya di Indonesia sendiri, jangan serangan terhadap perbankan, rumah sakit, dan lembaga pemerintahan terus mengalami peningkatan. Permasalahan utamanya adalah sistem deteksi intrusi atau IDS yang digunakan saat ini masih konvensional dan berbasis signatur. Artinya sistem ini hanya mampu mendeteksi serangan sudah dikenal dan memiliki pola yang terdokumentasi. Akibatnya ada 3 keterbatasan utama. Pertama, IDS tradisional tidak mendeteksi serangan baru atau zero day karena serangan tersebut tidak memiliki pola di database. Kedua, false positif tinggi, di mana sistem sering salah menandai aktivitas normal sebagai ancaman. Terus yang ketiga adalah sistem tidak adaptif terhadap perubahan pola serangan cepat. Inilah yang mendorong perlunya pendekatan baru lebih cerdas dan adaptif. Terus di rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, terdapat 4 rumus masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana mengintegrasikan honeypot dengan machine learning untuk mendeteksi serangan secara real time. Kedua, bagaimana melakukan ekstraksi fitur dari log honeypot agar dapat digunakan untuk melatih model machine learning. Ketiga, bagaimana kinerja 3 algoritma yaitu XGBoost, Random Forest, dan Light GBM dibandingkan satu sama lain. Dan keempat, bagaimana mengevaluasi sistem berdasarkan matriks akurasi presisi recall F1 score latensi menggunakan memori. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian saya adalah merancang arsitektur sistem mengembangkan pipeline ekstraksi fitur, membandingkan 3 algoritma dan mengevaluasi sistem dengan metrik yang telah disebutkan. Di slide selanjutnya, di dalam metodologi penelitian yang saya gunakan terdiri dari 4 tahap utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Saya menggunakan co-write honeypot untuk menangkap serangan SSH dan Telnet serta Dionea serangan malware. Selain itu, saya juga menggunakan dataset publik seperti SISIT 2017 dan SAIHD sebagai data pendukung. Terus proses pengumpulan data berlangsung selama 6 minggu dan berhasil mengumpulkan lebih dari 25.000 record serangan. Tahap kedua adalah ekstraksi fitur log JSON dari honeypot yang dibersihkan. Terus kemudian diekstraksi menjadi 12 fitur yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori seperti fitur jaringan, perilaku, statistik, temporal, dan kontekstual data. Kemudian dinormalisasi. Terus tahap ketiga adalah pelatihan model. Saya melatih 3 algoritma yaitu Random Forest, XGBoost, dan Light GBM. Dari hasil pengujian, Light GBM terbukti sebagai yang terbaik. Tahap keempat adalah mendeteksi real time di mana model terbaik diintegrasikan dalam sistem untuk memproses log honeypot secara langsung dan memberikan alert jika terdeteksi serangan. Di slide selanjutnya saya akan menampilkan hasil penelitian dari ketiga model yang diuji. LED GBM terbukti unggul seluruh metrik evaluasi. LED GBM mencapai akurasi terbaik yaitu 99,93%. Ini berarti dari 100 serangan hampir semuanya terdeteksi dengan benar. Selain akurasi, LED GBM memiliki latensi tercepat yaitu hanya 4 milidetik. Artinya sistem mampu memprediksi serangan dalam waktu yang sangat singkat, lebih cepat dari kedipan mata. Terus, Light GBM juga menggunakan memori terkecil yaitu hanya 2,76 MB, lebih kecil dari ukuran satu foto digital.
Keunggulan like GBM yaitu disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, GOSS atau Gradient Based on Slide Sampling yang fokus pada data ter- sulit diklasifikasi. Kedua, EFB atau Exclusive Feature Bundling yang menggabungkan fitur-fitur jarang muncul. Dan ketiga, strategi pertumbuhan leaf-wise yang lebih efisien dibandingkan level-wise. Terus slide selanjutnya adalah melihat lebih detail kinerja model saya menggunakan Confusion Matrix. Nah, dari 5.000 sampel data uji, model like TGBM berhasil mengklasifikasikan 2.525 data serangan dengan benar dan 2.470 data normal dengan benar. Hanya terdapat dua data normal yang salah diklasifikasi sebagai serangan yang kita sebut false positif, dan hanya tiga data serangan yang lolos dari deteksi yang kita sebut false negatif. Dengan kata lain, dari 5.000 sampel hanya 5 kesalahan klasifikasi. Ini menunjukkan bahwa sistem sangat akurat dan dapat dipercaya dengan tingkat false positif yang sangat rendah, sehingga tidak mengganggu pengguna dengan peringkat palsu. Selain itu, saya juga menganalisis fitur yang mana paling berpengaruh dalam deteksi. Hasilnya menunjukkan bahwa login attempt atau jumlah percobaan login adalah fitur yang paling dominan. Ini mengindikasikan bahwa serangan brute force pada layanan SSH dan Telnet ternilai dengan tingginya jumlah percobaan login dalam waktu singkat. Oke, dari slide-slide paparkan saya memberikan kesimpulan, yaitu pertama, penelitian ini berhasil mengintegrasikan honeypot cowrite dengan mesin learning khususnya like GBM untuk mendeteksi serangan jaringan secara real time. Kedua, Lite GBM terbukti sebagai algoritma terbaik dengan akurasi 99,93%. Latensinya hanya 4 milidetik yang merupakan yang tercepat, dan pengguna memori hanya 2,76 MB yang merupakan yang terkecil. Ketiga, sistem yang dibangun mampu berjalan secara real time dengan waktu respon dari total rata-rata 49,8 milidetik. Dan keempat, berdasarkan fitur importance login attempt atau jumlah percobaan login merupakan indikator paling dominan dan mendeteksi serangan brute force. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa saran, yaitu untuk penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan hotspot interaksi tinggi lebih kompleks, mengimplementasikan deep learning seperti CNN atau LSTM, mengembangkan klasifikasi serangan spesifik, serta manipulasi federated learning untuk menggunakan sistem disarankan untuk mengintegrasikan dengan firewall, IPS, dan SEM, menambahkan mekanisme respon otomatis seperti pemblokiran IP, serta mengembangkan dashboard visualisasi. Untuk institusi disarankan mengimplementasikan honeypot sebagai sumber threat intelijen dan melakukan kolaborasi berbagi data serangan antar institusi. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keamanan cyber di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.